Kenapa rumah tangga bisa retak gara-gara pelakor, Kang? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Sulit. Kenapa saya katakan sulit? Kebanyakan seseorang kalau tidak mau berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan sulit untuk membangun kembali keharmonisan rumah tangganya. Karena kebanyakan gini, ini kita bicara soal psikologis manusia. Seorang wanita ataupun seorang pria, ini terkhusus seorang wanita ya, seorang istri. Ketika seorang istri pernah mendapati perselingkuhan yang dilakukan oleh si suami, gara-gara suami tergoda oleh si pelakor, meskipun suami itu kembali ke kita, sudah menunjukkan perubahannya, kasih sayangnya, cinta kasihnya, tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga ke kita sebagai seorang istri, saya yakin pasti masih ada rasa trauma, rasa tidak percaya yang Anda timbulkan kepada suami panjenengan. Pasti masih ada. Ya, apa yang dilakukan suami, pulang telat sedikit Anda curigai, suami main handphone Anda curigai, dan lain sebagainya. Pasti ada rasa curiga, pasti ada rasa sakit hati yang masih membekas. Itulah kenapa saya katakan, kenapa hubungan rumah tangga ketika sudah terjadi yang namanya perselingkuhan dari salah satu pihak, kemudian salah satu pihak tersebut sudah membuktikan kalau dirinya berubah, penyembuhan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga tersebut lagi itu sulit. Ya, kenapa saya katakan seperti itu tadi? Luka batin yang masih membekas. Ya, luka batin yang masih membekas. Dan kenapa kok itu sering terjadi dalam kasus-kasus keretakan rumah tangga? Ya, memang itulah ujian dalam rumah tangga. Bagaimana cara Anda menyikapi seseorang, bagaimana cara Anda menyikapi sebuah masalah. Itu yang perlu kita pelajari secara perlahan. Artinya apa? Jangan pernah mengambil keputusan ketika dalam amarah. Jangan pernah mengambil keputusan ketika dalam kondisi emosi. Itu yang harus kita perhatikan secara betul-betul ya. Semoga rumah tangga panjenengan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan harmonis. Kalau panjenengan ingin konsultasi lebih lanjut, bisa hubungi kontak layanan saya di bio.